Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Tertulis di dalam kitab Mazmur 141 ayat 8. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Lensa yang retak, kata bijak Alkitab hari ini adalah, dengan memandang Kristus semua hal akan berada dalam perspektif yang benar. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saya mulai mengenakan kacamata sejak berusia 10 tahun. Saya masih memerlukannya hingga saat ini karena mata saya yang sudah berumur 50 tahun lebih itu semakin lemah. Saat masih muda, saya berpikir bahwa kacamata itu mengganggu, terutama saat saya berolahraga. Suatu ketika, lensa kacamata saya retak saat saya sedang bermain softball, dan saya harus menunggu selama beberapa minggu untuk memperoleh gantinya. Selama masa penantian itu, semua yang saya lihat tampak miring dan tak jelas bentuknya. Dalam kehidupan ini, duka cita hampir sama dengan lensa kacamata yang retak tadi. Duka cita menciptakan konflik di dalam diri kita, mengenai apa yang kita alami dan apa yang kita yakini. Duka cita dapat mengaburkan perspektif tentang hidup dan tentang Allah. Di saat seperti itu, kita membutuhkan Allah untuk memberi lensa baru yang dapat menolong kita melihat kembali dengan jelas. Penglihatan yang jelas itu biasanya dimulai pada saat kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sang pemazmur mendorong kita untuk melakukan ini. Kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Melihat Allah dengan jelas dapat menolong kita melihat peristiwa-peristiwa hidup dengan lebih jelas. Saat kita menunjukkan pandangan kepada Tuhan di tengah-tengah duka cita dan pergumulan, kita akan memperoleh penghiburan dan pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia akan menolong kita untuk dapat melihat kembali semuanya dengan jelas. Awasilah mulutku, Mazmur 141 ayat 3 berkata demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mulut adalah sumber perkataan yang memberkati sekaligus mengutuki. Mulut menjadi alat penyampai kata-kata bagi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut haruslah kita jaga dan awasi agar tidak sembarang keluar begitu saja. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata, supaya ia tidak banyak menyesali perkataan yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan, yang sia-sia atau berarti. Seorang filosof dari Yunani, bernama Publisius berkata, saya sering menyesali perkataan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam, kebisuan. Saya, Publisius sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Peribahasa Tiongkok mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa. Hikmah dari kisah Mao Zedong adalah kita harus berhati-hati dengan ucapan atau perkataan kita. Misalnya, ejekan atau julukan-julukan yang tidak pantas. Karena tanpa kita sadari hal itu dapat mengakibatkan luka batin dan berdampak besar bagi perkembangan mental atau psikologis seseorang. Seringkali kita menganggap sepele dengan ucapan kita, bahkan tidak sedikit dari kita yang dari pagi sampai malam, bibirnya tidak pernah berhenti berkata-kata, menggosip orang lain, mengomel, mengumpat dan sebagainya. Ketahuilah bahwa apa yang kita ucapkan menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati,
Jadi hubungan antara ucapan dengan hati itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dalam firman Tuhan sangat jelas dinyatakan bahwa ucapan kita akan membenarkan atau justru akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata tersebut akan menjadi sia-sia dan akan merusak kehidupan kita. Tuhan merencanakan hal-hal baik dan menyediakan berkat bagi kita, dan yang menjadi tugas kita adalah mempercayai, memperkatakan, dan menaati apa yang dikatakannya dalam firman-Nya. Jika hati dan ucapan, mulut, kita selaras dengan firman Tuhan, maka segala berkat akan menjadi milik kita. Oleh karena itu kita harus memelihara firman itu di dalam hati dan mulut kita bila kita menginginkan janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Karena itu, jagalah dan awasilah mulut kita, karena mulut kita adalah harimau bagi kita. Jika tidak berhati-hati kita sendirilah yang akan diterkam olehnya. Apa sajakah ayat Alkitab tentang pidato? Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi hanya kata-kata yang baik untuk membangun, sesuai keadaannya, sehingga dapat memberikan kasih karunia kepada mereka yang mendengarnya. Mazmur 141 ayat 3 berkata demikian. Jagalah mulutku, ya Tuhan, awasi pintu bibirku. Mazmur 19 ayat 14 berkata demikian. Biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di matamu, ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Mazmur 49 ayat 3 berkata demikian. Mulutku akan mengucapkan hikmat, renungan hatiku adalah pengertian. Amsal 18 ayat 13 berkata demikian. Jika seseorang memberi jawaban sebelum ia mendengar, itu adalah kebodohan dan aibnya. Amsal 8 ayat 13 berkata demikian, takut akan Tuhan adalah kebencian terhadap kejahatan, kesombongan dan kecongkakan serta jalan-jalan yang jahat dan ucapan-ucapan sesat aku benci. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Ketahuilah ini, saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat marah. Amsal 15 ayat 1 berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan amarah. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian. Perkataan yang ramah bagaikan sarang madu, manis bagi jiwa dan menyehatkan tubuh. Mazmur 37 ayat 30-31 berkata demikian. Mulut orang benar mengucapkan hikmah,
dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Tuhannya ada di dalam hatinya, langkahnya tidak terpeleset. Amsal 21 ayat 23 berkata demikian, "Siapa yang menjaga mulut dan lidahnya, terhindar dari kesusahan." Yakobus 3 ayat 9-10 berkata demikian, "Dengan itu kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan itu kita mengutuk orang yang dijadikan serupa dengan Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk." Saudaraku, hal-hal ini tidak seharusnya terjadi. Amsal 15 ayat 4 berkata demikian, "Lidah yang lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang mematahkan semangat." Efesus 4 ayat 15 berkata demikian. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran dalam kasih, kita harus bertumbuh dalam segala hal menjadi Dia kepala, di dalam Kristus. Matius 15 ayat 11 berkata demikian, "Bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari mulut, ini menajiskan seseorang." Kolose 3 ayat 17 berkata demikian, "Dan apapun yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia." Yakobus 5 ayat 12 berkata demikian, "Tetapi yang terpenting, saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi langit, demi bumi, atau demi sumpah apapun yang lain. Tetapi biarlah ya dan tidak, supaya kamu tidak terjerumus ke dalam dosa, penghukuman." Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10 berkata demikian. Pada suatu malam, Tuhan berfirman kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, tetapi teruslah berbicara dan jangan berdiam diri. Karena aku menyertai kamu dan tidak ada seorang pun yang akan menyerang kamu untuk mencelakakan kamu. Karena di kota ini ada banyak orang yang menjadi umatku." Matius 12 ayat 36 berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, orang-orang akan mempertanggungjawabkan setiap kata-kata ceroboh yang mereka ucapkan." Doa membuat kita dekat dan menyenangkan hati Tuhan. Rema hari ini, Mazmur 141 ayat 2, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Setiap siang Yoas tak pernah lupa untuk menyempatkan diri berdoa. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya setengah tahun belakangan ini. Ketika teman-teman kantornya bergegas untuk istirahat makan siang, Yoas memilih untuk menyendiri berdoa. Biasanya sekitar 15 menit ia berdoa. Selesai berdoa, Yoas bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Melalui doa itu ia beroleh kepercayaan. Apapun yang dikerjakan dan dihadapinya, ia tidak pernah berjuang sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersamanya dan memberinya kekuatan dan kemenangan. Ketika menjalani saat-saat yang gelap dan berat di Taman Getsemani, Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga-jaga dan berdoa bersamanya. Yesus mengerti betul bahwa fisik manusia itu lemah. Karena itu ia mengajarkan bahwa hanya dengan kekuatan doa maka manusia akan mampu mengatasi setiap pencobaan yang akan dihadapinya. Sayang sekali, ternyata ketiga orang muridnya itu tidak mampu mengalahkan kepenatannya. Mereka malah tertidur dan tidak berdoa.
Minggu ini kita kembali diingatkan Tuhan tentang pentingnya sebuah doa. Kehidupan doa yang sungguh-sungguh bisa mengubah manusia yang biasa menjadi manusia super yang luar biasa. Berdoa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita makin mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kenalannya binasa. Setiap doa yang kita naikkan dengan penuh ucapan syukur, seperti suatu ukupan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Malam ini, marilah kita tengok bagaimana kebiasaan doa kita. Sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam berdoa? Di setiap hari yang kita jalani pasti akan selalu ada tantangan dan cobaan. Hanya dengan doa, kita akan mampu tetap berdiri teguh, tidak jatuh, dan mampu mengatasinya dengan kekuatan supernatural dari Tuhan. Doa menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita dekat dengan Tuhan. 1. Setelah mengetahui bahwa doa menyenangkan hati Tuhan dan membuat Anda dekat dengan Tuhan, apa komitmen Anda tentang kehidupan doa Anda? 2. Apakah manfaat doa dalam kehidupan Anda? 3. Apa yang Anda alami dan rasakan ketika Anda kurang berdoa? Mata yang tertuju kepada Tuhan. Saat menjalani hidup di tengah pergumulan atau pencobaan berkepanjangan tanpa titik terang jalan keluar, kita mudah tergoda untuk menjadi kecewa serta menjauh dari Tuhan, dan kemudian mengandalkan kekuatan sendiri serta memakai cara yang jahat dan berdosa untuk mengatasi masalah. Mazmur 141 berisi doa Daud di tengah pergumulan yang berat, dikelilingi orang fasik dan jahat yang terus mengancam keselamatan dirinya. Dalam penantiannya, Daud memilih untuk terus menunjukkan matanya kepada Tuhan, tetap berharap dan berlindung kepada Tuhan, serta terus menantikan saat Tuhan bertindak untuk menolong dia. Dalam Mazmur ini, kita menemukan bahwa Daud terus berdoa kepada Tuhan. Diawali dengan seruan agar Tuhan mendengar doanya dan segera datang menolongnya. Daud terus berdoa dan berharap agar kejahatan orang fasik dihakimi pada waktunya. Daud memohon agar Tuhan selalu menjaga mulut dan hatinya agar jangan ia tidak jatuh dalam dosa dan kefasikan. Daud juga berdoa agar Tuhan melindunginya dari jerat dan perangkap orang jahat. Saat menghadapi pencobaan atau pergumulan yang terasa begitu berat dan tak kunjung membaik, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tetap mempercayai Tuhan? Saat Anda menunjukkan mata Anda pada persoalan Anda akan mudah putus asa. Saat Anda menunjukkan mata Anda kepada kekuatan diri sendiri atau kepada orang lain, sangat mungkin bahwa Anda akan merasa kecewa. Akan tetapi, saat Anda menunjukkan mata Anda hanya kepada Tuhan, dan terus berdoa serta berharap kepadanya, percayalah bahwa Ia tidak pernah terlambat menolong Anda, karena Ia Maha Kuasa dan Ia selalu mengasihi Anda. Kisah salib Kristus adalah bukti terbesar dari kasih-Nya. Menjaga hati agar tidak ternoda adalah perkara serius bagi Daud. Ia begitu takut untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sekalipun hanya melalui perkataan mulutnya. Ia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan, itulah alasannya ia berseru kepada Tuhan. Daud memohon agar Tuhan mengawasi mulutnya, agar ia tidak salah berucap dan akhirnya melakukan kejahatan melalui perkataannya. Jangan sampai ia memiliki hati yang jahat dan merasakan kesenangan orang jahat,
lebih baik orang benar menghukumnya daripada ia harus terlibat dalam kejahatan. Ada kalanya ia menerima ganjaran yang menyakitkan, namun hal ini diterima sebagai kasih. Baginya, hajaran orang benar mampu membawa dia kembali kepada kebenaran, asalkan ia tidak berkawan dengan orang fasik dan dilepaskan dari godaan. Daud pun berseru memohon perlindungan Tuhan agar menjaganya dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Seruan Daud menunjukkan kesungguhan imannya di dalam Tuhan. Doa adalah seruan jiwa yang menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan, apalagi disertai dengan kebencian terhadap kejahatan. Daud benci bila harus terlibat dalam perbuatan fasik. Orang benar akan membenci dosa, sekalipun tawaran manis menjadi godaan akan dosa. Ketika orang fasik jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri, orang benar akan berlalu meninggalkan mereka. Serukanlah kerinduan kita kepada Tuhan. Doa yang berasal dari hati yang gentar akan kejahatan merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lebih baik jatuh ke tangan orang benar sekalipun menyakitkan daripada ke tangan orang jahat. Hati yang mengasihi Tuhan akan menjaga dirinya dari kejahatan, dan memohon Tuhan agar melindunginya dari jalan yang serong. Dengan seruan, "Dengarkanlah aku, Tuhan, kita hanya ingin memandang kepada Tuhan, supaya kita dijauhkan dari perangkap orang jahat dan doa kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan." Doa untuk hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami tentang pentingnya berdoa. Kami mau Bapa, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk dekat dengan-Mu. Terimalah Bapa, doa-doa yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur, atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang,
rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.